Halo semuanya, selamat datang di channel The Apostle. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Jangan pernah menyerah apapun keadaan Anda hari ini. Anda bukanlah Anda saat ini, tetapi apa yang Anda impikan atau cita-citakan. Sobat sekalian, pada video kali ini, saya akan menyajikan video reaksi terkait ceramah Ustadz Agustinus Kainama di daerah Morowali Utara yang disiarkan melalui YouTube dengan judul Presentasi Ustadz Kainama yang Legendaris. Islam sudah ada di kitab tertua. Video ini diupload oleh Mualaf Center. Ustadz Kainama ini mengaku sebagai mualaf dan berlatar belakang pendeta dengan sekolah teologi dan diberi gelar Kristolog Nasional. Artinya Kristolog Nasional itu adalah seseorang yang ahli di bidang ilmu kekristenan secara nasional ya. Baik, mari kita bedah sedikit cuplikan video presentasinya. Kalau Islam itu sama dengan agama yang lain, berarti harus ada tulisan Islam di kitab suci yang lain, betul? Iya dong. Kalau Islam itu agama yang benar, harus ada tulisan tentang Islam walaupun secuil saja di kitab suci yang lain. Karena kitab suci yang lain diklaim, dipercaya oleh orang-orang saudara kita yang non-muslim sebagai kitab suci dari Tuhan. Benar? Mereka. Sobat sekalian, pada cuplikan video tadi, Ustadz Kainama mengeluarkan pernyataan kira-kira sebagai berikut, bahwa kalau Islam itu agama yang benar, berarti harus ada terdapat kata-kata Islam, atau yang maksudnya adalah unsur-unsur Islam di kitab lain walaupun secuil. Dari pernyataan ini dapat kita komentari sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur Islam ternyata tidak ada di agama Hindu dan Buddha. Secara khusus memang Quran mengambil sumber dari Alkitab agama Yahudi dan Kristen saja. Karena Islam datang belakangan, yaitu abad ke-7 Masehi, tahun 700-an, mestinya harus mencakup semua agama menurut saya. Harusnya Islam bisa lebih lengkap dan merangkul semua golongan. Soalnya informasi semua agama sudah ada sebelum Islam. Tapi pada faktanya, di Al-Qur'annya tertulis soal Yahudi dan Kristen. Jadi, mungkinkah Islam itu dianggap agama yang bisa untuk universal, semua agama bisa dirangkul? Silakan dijawab. Yang kedua, unsur-unsur Islam yang dicari-cari Ustadz Kainama sebenarnya hanya dicari-cari saja dan dicocok-cocokkan. Bagaimana dengan isi Alkitab yang jumlah ayatnya sangat banyak di Quran? Tentang Isa Al-Masih banyak, tentang Maryam banyak, tentang Musa banyak, nabi-nabi Yahudi lainnya seperti Yunus, Musa, dan yang lainnya banyak. Bukan hanya secuil, tapi banyak ada nama suratnya lagi, gitu ya. Mungkin surat Maryam gitu. Kalau begitu Alkitablah yang benar mestinya, karena isinya dimuat, ditulis, dikutip di Quran dengan sangat banyak. Kristen, atau bisa Yahudi juga, agama Yahudi, tidak perlu mengaku-ngaku dan mencari-cari argumen bahwa isi Alkitab ada disebutkan di Quran. Karena memang ternyata ada. Berarti dengan demikian Alkitab sedemikian benarnya sehingga dikutip di Quran, bukan begitu? Iya dong, karena saking benarnya, menurut penulis Quran, sampai dikutip di dalam Quran. Yang ketiga, informasi Quran tidak lengkap soal data-data dan riwayat nabi-nabi Yahudi yang disebut di Quran. Contoh kisah penciptaan langit dan bumi tidak lengkap, lebih lengkap di Alkitab. Nama istri Adam tidak disebutkan dalam Quran, tidak ada ditulis di dalam Quran, manapun dicari, tidak ada nama istri Adam itu siapa. Itu di Alkitab ditulis namanya Hawa. Itu adanya di hadis mereka, tidak ada dalam Al-Quran.
keturunan Adam sampai Nabi Nuh dan seterusnya. Sesudah Nuh siapa lagi anak-anaknya? Tidak lengkap di Quran, tidak disebutin siapa nama anak-anak generasi dari Adam sampai Nuh dan berikutnya, tidak ada lengkap. Cerita tentang Nabi Yunus lebih lengkap di Alkitab. Tentang Nabi Musa lebih lengkap di Alkitab. Oleh karena itu, Alkitablah yang jauh lebih lengkap datanya. Terus kenapa Ustadz Kainama berharap orang Kristen harus percaya Al-Quran lebih benar hanya karena ada persamaan sedikit kata-kata yang dicocok-cocokkan? Yang keempat, Quran tidak berurutan sejarahnya. Alkitab adalah juga kitab sejarah. Jadi kenapa Kristen harus percaya kepada Quran yang tidak bisa dibuktikan secara sejarah? Yang kelima, konsep Ustadz Kainama di atas menyesatkan. Logika berpikirnya tidak sesuai kaidah-kaidah berpikir sehat. Jadi kalau ada secuil unsur dari agama Islam dalam kitab agama lain, padahal mungkin kesamaan kata-kata saja, mungkin kesamaan bunyi, terus langsung disimpulkan bahwa Islam agama yang paling benar ada di kitab agama lain tersebut. Ini logika ngaco menurut saya. Jadi kalau ada kata yang sama seperti kata berdoa, terus dicari di Google Translate, dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian ditemukan kata sholat artinya. Lalu langsung dianggap Islam sudah ada di dalam Alkitab. Coba Pak Ustadz Kainama lihat Kristen Ortodoks yang sudah ada jauh sebelum Islam ada di Timur Tengah sana. Alkitab mereka pakai bahasa Arab. Dan kata yang mereka pakai untuk berdoa ya sholat. Orang bahasa Arab. Kristen sudah pakai kata itu terlebih dahulu daripada Quran. Sobat sekalian, mari kita lihat cuplikan video berikutnya. Ada yang paling tua kitabnya selain kitab agama Buddha dan agama Hindu. Kitabnya namanya Torah. Ketiknya Ustadz, TNKH. Ketik TNKH. Itu nggak bisa dibaca. Ini yang saya mau terangkan. TNKH, K, kilo, dah, klik. Dibacanya dari kanan ke kiri. Saya sudah janji sama beberapa orang yang ketemu saya tadi pagi. Hari ini kita akan bahas kitab tertua di muka bumi. Tertua di muka bumi. Sekali lagi, kitab tertua di muka bumi. Apa kata kitab tertua di muka bumi? Tentang agama. Kita ikut ke situ. Saya sampai bilang gini, kalau kitab tertua bilang yang benar itu adalah agama Kristen, hari ini saya jadi Kristen. Saya kenal semua pendeta-pendeta. Mari celup saya lagi. Celup lagi. Celup kayak teh. Celup. Mari kita buktikan. Ada yang mau tulis silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama. Google Translate Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Arab. Masukkan. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Namanya langsung sambung. Ustadz ini diamin ya, jangan ditutup ya. Baik. Balik nih. Nehemia klik. Ezra chapter 5 klik. Kalau ada yang bosan berarti nggak mau belajar. Duduk tenang. Lihat ini. Udah chapter 5. Lihat. Ya sebentar. Tadi kita udah dapat satu. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Pada cuplikan ini kita lihat bahwa yang pertama, Ustadz Kainama mengakui bahwa Alkitab Perjanjian Lama agama Yahudi dan Kristen adalah kitab tertua di dunia, yaitu lebih kurang 3.520 tahun yang lalu.
Tepatnya itu adalah 1520, tahun 1520 sebelum Masehi. Tambah 2000 kan, makanya 3520. Jadi Ustadz Kainama mengakui Alkitab Perjanjian Lama itu adalah yang dimiliki agama Yahudi dan Kristen, kitab tertua di dunia. Yang kedua, Ustadz Kainama mengakui bahwa Alkitab orang Kristen itu punya bahasa asli, ada bahasa aslinya. Bukan seperti yang dituduhkan Muslim bahwa Alkitab orang Kristen itu terjemahan semuanya, tidak ada yang asli. Sudah dipalsukan, gak ada yang asli. Loh, ini sekarang orang Ustadz Muslim sendiri mengakui ada bahasa aslinya. Anda sudah lihat sendiri orang Kristen punya Alkitab bahasa asli. Untuk Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani namanya. Dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa sih orang Kristen jarang melafalkannya atau mengucapkan bahasa aslinya? Kok tidak sepenting orang Muslim? Mungkin kecuali para pengkhotbah ya, atau orang-orang yang sekolah Alkitab. Kenapa? Karena bagi orang Kristen yang penting itu maknanya atau arti dari ayat Alkitab tersebut dimengerti. Itu yang penting tuh, makna atau artinya supaya untuk dimengerti, supaya bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itu tujuannya. Jadi tidak penting sosok bahasa asli tapi kagak dimengerti, jadi gimana mau lakukannya gitu. Tidak penting, itu yang ditanamkan di kekristenan. Tapi itu teguran yang baik supaya orang Kristen juga belajar mengetahui minimal apa artinya dalam bahasa asli. Oke. Yang ketiga, Ustadz Kainama mengutip beberapa kata dan mencari artinya di Google Translate. Lalu menganggap artinya persis seperti yang di Google Translate tersebut. Fakta yang sebenarnya adalah A atau satu ya. Kata yang dipakai di Perjanjian Lama itu ada yang berbeda dengan kata zaman sekarang. Maksudnya kata-kata itu di zaman kuno dengan kata zaman sekarang itu sudah bergeser artinya. Bergeser artinya. Sudah beda gitu. Jadi tidak semua katanya memiliki arti yang sama. Orang Google Translate zaman 2000-an, arti zaman kata itu atau zaman kuno, ya gimana taunya kalau disamakan dengan Google Translate. Arti kata tersebut harus dilihat pada arti kata itu pada zaman Alkitab itu ditulis. Gitu loh caranya menafsir Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga. Waktu ditulis itu zaman itu arti kata itu apa. Jadi kalau merujuk pada Kejadian 1 ayat 1 seperti Ustadz Kainama kutip, maka kita harus melihat maksud kata itu pada zaman Musa. Penulis kitab Kejadian itu adalah Musa. Begitu, masukkan saja. Terserah mau katanya apa. Jadi ada dictionary atau kamus khusus, bukan Google Translate. Kamus yang diakui secara internasional, itu ilmiah. Ada cara untuk mendapatkan arti sebenarnya itu. Yang B, kata dalam Alkitab itu harus dilihat sesuai konteks. Atau arti konteks itu keseluruhan teks itu berada dalam satu paragraf minimal. Itu contohnya kata penciptaan, kata mencipta itu harus dilihat dalam satu paragraf kecil. Dilihat nanti dalam satu perikop namanya itu. Kira-kira begitu. Jadi tahu artinya itu. Jadi kata itu maknanya, suatu kata itu bermakna. Untuk kalimat itu maknanya dilihat dalam konteksnya. Tidak bisa asal dicomot satu kata ini langsung dicari Google Translate. Oh itu pasti artinya. Nggak bisa. Jadi harus dibaca itu cerita dulu. Keseluruhan cerita itu soal apa. Baru kata itu bisa dimaknai. Itu yang B. Yang C. Ini 3C. Ustadz Kainama perlu diragukan nih ilmu teologianya. Kalau dia betul gelar sarjana teologi, bahkan mungkin master, mestinya dia mengerti ilmu hermeneutik orang Kristen. Cara menafsir Alkitab orang Kristen itu sudah ada rumusannya. Nggak bisa asal comot-comot, ketahuan Anda tidak sekolah nih kalau begini. Kan malu Anda jadi mualaf, tapi kan memalukan orang
alma mater sekolah Anda, seolah-olah orang teologi itu bodoh-bodoh semua secara keilmuan, nggak mengerti nih cara menganalisa, namanya ini analisa gramatikal, bagaimana menganalisa sebuah kata. Nggak seperti itu juga kali langsung dicomot Google Translate. Di Alkitab ada rule-nya yang diakui internasional. Secara ilmiah itu berlaku untuk ilmu sekuler juga mirip-mirip sama. Jadi kalau di agama Anda mungkin begitu, jangan dibikin di kekristenan, nggak sama pendekatannya ke Alkitab. Sebenarnya, bro and sis, sobat sekalian, kalau dilihat satu persatu banyak nih, tentu memakan waktu yang lama nih. Semua ayat-ayat yang diambil Ustadz Kainama, asal comot, asal comot, asal comot begitu ya. Asal dicomot dia Google Translate, nah ini ada di Islam. Oh nih, salah satu contoh Nabi Musa, waktu bertemu Tuhan, dia harus menanggalkan kasut sendal sepatunya. Ini makanya orang Islam tiru sholat, mau pergi beribadah harus ditanggal sepatu. Oh, berarti ada Islam, itu unsur Islam. Langsung begitu caranya. Tidak dia lihat konteksnya itu seperti apa, ceritanya itu tentang apa, bukan soal sholat, bukan soal apa, begitu. Jadi kita langsung saja nih pada kesimpulan yang diambil oleh Ustadz Kainama tentunya ya. Supaya langsung gitu, itulah kesimpulan dari beliau. Jadi bagaimana pendapat kita soal kesimpulannya gitu ya. Berikut cuplikannya. Urut-urutannya, agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Sudah dibuktikan? Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu, Allahu, Huwa Allah. Ketiga, tandanya laki-lakinya dihitan, perempuannya pakai jilbab, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman yang haram. Ya, yang diterima oleh Tuhannya adalah sholat, zikir, sodakoh, dan semua ini akan sempurna kalau dia datang. Ini bukan kata Kainama, ini bukan untuk menyerang agama Kristen dan Katolik, apalagi agama yang lain. Tidak, ini sebagai gambaran justru aku sayang. Aku sayang. Kenapa aku sayang? Karena aku meneliti kitabmu. Kau tidak pernah buka-buka kitabmu bahasa aslinya. Aku sayang, aku hormat. Makanya aku baca kitabmu dalam bahasa aslinya. Dan di dalam bahasa aslinya tertulis siapa itu? Sallu ala nabi. Sallu ala nabi sudah ada sebelum orangnya lahir. Jadi sobat sekalian, dari cuplikan video tersebut, dari kesimpulan Ustadz Kainama kita dapat memberi komentar. Yang pertama, Ustadz Kainama berpendapat karena ada kata-kata yang serupa dengan unsur Islam, yaitu ketika kata-kata Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab seperti Allah, sujud, sunat, salat, zikir, zilbab, sedekah, dan seterusnya, maka itu berarti Islam sudah ada dalam Alkitab. Dan oleh karena itu Islam adalah agama yang benar. Takbir. Kata yang diterjemahkan sebagai contoh adalah kata Allah misalnya dalam Alkitab. Kata Allah dalam Alkitab, asal usul kata itu dari zaman purbakala bukanlah Allah untuk menyebut Tuhan, tetapi El yang dipakai orang Israel dalam kitabnya dengan nama Elohim, artinya jamak itu. Allahnya banyak sebenarnya, jamak. Yang kemudian masuk ke bangsa Arab yang terus berubah menjadi Allah. Itu perubahan tuh. Ada pergeseran, perubahan dalam bahasa itu ada. Oleh karena itu gimana nih Ustadz Kainama? Kayaknya Ustadz Kainama tidak belajar sejarah agama-agama di Timur Tengah. Ya wajarlah kata El diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tentunya jadi Allah. Bukan berarti
unsur Islam sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, sekali lagi logika berpikir Ustadz Kainama dalam mengambil kesimpulan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir sehat. Tetapi itu sudah masuk dalam sesat pikir. Isi Alkitab banyak di Quran yang dikutip. Isi Alkitab banyak di Quran yang dikutip langsung dari Alkitab dan bukan hanya secuil. Oleh karena itu kenapa tidak pakai Alkitab aja bagi semua orang Islam, Pak Ustadz? Sekalian aja orang isi Alkitab banyak dikutip, itu banyak, bukan hanya secuil. Ya berarti Kristen benar dong. Ngapain pakai Quran untuk dibaca? Yang ketiga, untuk menentukan kebenaran tidak cukup hanya ditentukan dengan kesamaan bunyi atau bahasa atau kata saja, Pak Ustadz. Kita bisa punya kata yang sama, tetapi paling penting itu sebenarnya adalah makna atau isi yang terdapat dalam kata itu. Contoh, ketika Islam berkata Allah dalam Quran itu merujuk pada Tuhan pencipta langit dan bumi yang bernama Allah. Namun dalam Kristen di Arab yang menggunakan Alkitab berbahasa Arab dan yang juga dipakai di Alkitab berbahasa Indonesia, karena kata Allah sudah masuk dalam ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, sudah diserap kata itu menjadi kata yang resmi dipakai untuk menunjukkan Tuhan, itu merujuk pada Tuhan yang artinya adalah kata Allah itu merujuk pada Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi isinya sudah beda, Pak Ustadz. Isi kata Allah itu sudah beda. Karena di bahasa Indonesia memang selain Tuhan hanya dipakai Allah untuk bahasa resmi, untuk junjungan. Terus gimana dong? Mau menerjemahkan Alkitab itu bahasa Indonesia jadi pakai apa kata yang lain? Sementara orang Kristen di Arab sendiri, orang Kristen di Arab yang jauh sebelum ada Islam sudah pakai kata Allah. Tapi waktu mereka menyebut Allah sebagai junjungan maha tinggi, bukan maksudnya Allah orang Muslim, tapi adalah Yesus Kristus. Jadi isinya saja sudah beda, Pak Ustadz. Jadi ketika salah satu contoh, Pak Ustadz Kainama mengutip kitab 1 Korintus 5 tentang perempuan harus menutup kepalanya, terus maka Ustadz mengaitkannya itu dengan konsep Islam berjilbab. Itu tidak sama isinya, maknanya tidak sama. Yang keempat, Alkitab itu dibagi dua. Yang pertama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kedua. Kalau Ustadz Kainama seorang teolog yang berasal dari Kristen dan juga sekolah teologi ya, sarjana atau master, pasti mengerti bahwa masing-masing perjanjian itu, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berbeda teologinya. Namanya Perjanjian Lama itu teologi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu memiliki teologi Perjanjian Baru. Teologi itu artinya ilmu tentang Tuhan, konsep tentang Tuhannya berbeda. Perjanjian Lama itu, Perjanjian Lama orang Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Jadi Perjanjian Lama itu hanya gambaran yang akan datang dan hanya perlambang menurut orang Kristen. Perjanjian Lama itu memang lebih banyak soal aturan-aturan, hukum-hukum, cara untuk hidup di bumi ini, bagaimana kalau membunuh orang tanpa sengaja, kalau orang mens bagaimana perlakuannya, bagaimana orang menikah dengan siapa saja bolehnya, bagaimana perlakuan terhadap orang asing, bagaimana tentang dan lain sebagainya diatur di situ, banyak sekali aturan. Jadi itu hanya Perjanjian Lama itu hanya aturan-aturan itu jasmani dan yang sekarang banyak diagung-agungkan oleh Islam. Dan ternyata itu juga diadopsi oleh Islam dari agama Yahudi itu sebenarnya. Perjanjian Lama itu masih zaman hukum Taurat atau hukum syariah secara jasmani, hukum syariah Musa. Itu memang berisi aturan-aturan. Sedangkan perjanjian baru ketika Yesus datang itu berisi hukum rohani, hukum batiniah, aturan-aturan batiniah. Jadi tidak ada lagi itu soal mengatur bagaimana kalau kita mens,
bagaimana caranya, bagaimana kalau kita menikah dengan siapa saja yang boleh, itu nggak lagi diatur, bukan itu lagi. Itu pengaturan karena dulu bangsa Israel tuh masuk dalam zaman jahiliyah, kebodohan, bodoh banget. Makanya dikasih aturan makanan apa aja yang boleh. Ilmu kesehatan belum berkembang, jadi mesti dikasih tahu. Tapi di perjanjian baru, aturan batinnya, sikap hati, soal berpikir, hati, sikap hati, perasaan, gitu. Kalau di dalamnya benar, pasti soal aturan dia udah ngerti. Soal mengasihi. Kalau kita udah mengasihi orang lain, itu aturan batinnya. Nggak mungkinlah kita membunuh. Nggak mungkin kita mencuri gitu. Nggak mungkin kita mengambil istri orang. Gitu. Yang kelima, aturan Islam yang sekarang itu mirip dengan aturan di perjanjian lama yang dimiliki bangsa Yahudi. Jadi Kristen itu bukan soal aturan jasmani lagi. Masa itu sudah lewat Pak Ustadz Kainama. Sekarang berisi aturan batiniah. Ditegaskan kembali. Yang keenam, mengenai Yesus disunat. Itu bukan mengikuti ajaran orang Islam, tetapi mengikuti ajaran Nabi Musa, yaitu agama Yahudi. Bahwa tanda perjanjian dengan Allah adalah dengan sunat lahiriah. Tanda lahiriah kalau dia mau bersekutu dengan Tuhan, berjanji, terikat dengan Tuhan. Nah, disunat yang laki-laki. Jadi Yesus harus disunat. Kenapa? Karena dia memang hidup satu di zaman masih hukum syariah Musa. Yang kedua, dia memang harus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang bahasa lainnya adalah hukum syariah Musa, itu dia harus genapi. Itulah tujuan kedatangannya. Sehingga berikutnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu lagi hidup sesuai hukum syariah Musa. Hukum syariah jasmaniah tadi loh. Yang soal sunat, kalau mens gimana, nggak perlu lagi. Dirangkum semuanya dalam hukum kasih saja. Jadi orang yang percaya pada Yesus tetap disunat juga, Pak Ustadz Kainama. Namun yang disunat bukan lahirianya, bukan kulit khatannya, tapi adalah hatinya. Itu ada di Alkitab. Tidak usah disebutkan, terlalu panjang. Jadi yang disunat itu adalah hatinya. Nanti dari hati itulah keluar kata-kata yang jahat atau apa, itu jadi hati semua. Pikiran jahat timbul dari hati. Jadi hatinya ini sumber semuanya, ini dulu yang dikerat, dipotong. Itu namanya sunat, itu dipotong, dikerat. Jadi tidak soal lagi aturan-aturan, cara berpakaian. Bukan itu, jadi hati. Hati Anda sudah disunat belum? Itulah kekristenan. Dan sunat hati itu hanya dapat dilakukan ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Di luar itu mustahil hatinya bisa disunat karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi demikianlah sekilas video reaksi ini, sobat sekalian. Tangkapan-tangkapan tidak secara detail satu persatu, tapi secara gambaran besarnya demikian. Kiranya video ini bermanfaat dan mencerdaskan kita semua. Silakan bagi Anda yang mau mendukung video ini, saya sangat bersedia didukung oleh Anda. Mohon kiranya like, subscribe juga video ini supaya saya terus bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.